AC Milan memulai kampanye mereka lagi di Serie A dengan bertandang ke markas Salernitana di Arechi Stadium di Salerno. Banyak peluang yang terjadi untuk tim asuhan Stefano Pioli di laga ini. Tetapi penampilan gemilang Ochoa di bawah mister gawang Salernitana yang sukses melakukan 9 kali penyelamatan memaksa Rossoneri hanya mampu memetik kemenangan 1-2 atas tuan rumah. Sebuah gol cepat dari Rafael Leao di menit ke-10 dan satu gol dari Sandro Tonali di menit ke-15 di babak pertama hanya mampu dibalas tuan rumah di menit-menit akhir pertandingan lewat gol Bonazzoli. Raihan 3 poin ini cukup krusial bagi Milan, tak hanya terus menjaga asa mereka mempertahankan gelar juara, tetapi juga untuk terus memberikan tekanan kepada Napoli di daftar klasmen. Ini juga menjadi modal berharga bagi anak asuhan Stefano Pioli di awal tahun, karena di bulan Januari ini mereka sudah ditunggu sejumlah pertandingan penting, termasuk melawan Roma dan Lazio dan juga laga final Supercoppa melawan Inter di Arab Saudi. Kemenangan tipis 1-2 yang diraih AC Milan atas tuan rumah Salernitana menyisakan beberapa catatan menarik. Seperti yang dilansir dari situs resmi klub, berikut ini ulasan selengkapnya. Dari 7 pertandingan Serie A terakhir yang digelar di awal tahun, AC Milan meraih 6 kemenangan dan hanya 1 kali hasil imbang. 2 gol yang dicetak Milan ke gawang Salernitana terjadi di 15 menit babak pertama. Itu adalah pertama kalinya sejak matchday pertama melawan Udinese bulan Agustus 2022 lalu. AC Milan memiliki 10 tembakan tepat sasaran di pertandingan ini. Itu adalah yang terbanyak kedua sepanjang musim ini. Lebih sedikit dari total 11 tembakan tepat sasaran yang mereka lakukan saat menghadapi Spezia. Selama 3 musim berturut-turut, Rafael Leao selalu sukses mencetak gol di laga awal tahun yang dilakoni AC Milan. Penyerang Portugal itu kini telah mencetak gol dalam 2 pertandingan berturut-turut di Serie A sejak September 2021. Sandro Tonali mencetak 1 gol dan menyumbang 1 assist dalam pertandingan Serie A untuk pertama kalinya dalam karirnya. 3 dari 5 assistnya untuk AC Milan adalah untuk Rafael Leao. AC Milan telah memenangkan 6 pertandingan di Serie A di mana Sandro Tonali mencetak gol. Brahim Diaz menyumbang 1 assist di pertandingan ini. Dan itu adalah assist pertamanya dalam 1 pertandingan tandang di Serie A sejak Desember 2021. AC Milan akhirnya resmi mengumumkan perekrutan Davis Vazquez. Kiper asal Kolombia itu direkrut secara permanen dari klub Paraguay Guarani dan menaikkan kontrak hingga Juni 2026. Di Milan, ia akan mengenakan jersey 77. Lahir di Barranquilla, Kolombia, Davis Vazquez melakoni debutnya di tim utama bersama Guarani pada tahun 2021 dan membuat 28 penampilan untuk tim Paraguay di Liga dan 3 di Copa Libertadores. Vazquez akan menjadi pemain Kolombia kelima dalam sejarah AC Milan setelah Mario Yepes, Cristian Zapata, Pablo Armero, dan Carlos Bacca. Vazquez juga akan menjadi slot non-Uni Eropa terakhir dalam skuad. Dan mengingat ia menaikkan kontrak jangka panjang, ini mungkin bisa menjadi sinyal bahwa kontrak Antonio Mirante dan Ciprian Tatarusanu sepertinya tidak akan diperpanjang akhir musim ini. AC Milan terus berjuang mengatasi masalah cedera yang silih berganti dialami para pemainnya. Dan sebagai bagian dari usaha manajemen untuk mengatasi masalah tersebut, Milan dikabarkan berencana menyegarkan staf kepelatihan mereka. Menurut pemberitaan La Repubblica, ada gagasan dari manajemen untuk menambahkan seorang staf pelatih atletik yang khusus bekerja membantu pemain mengelola tubuh mereka dengan baik. Nama terdepan yang ada dalam daftar saat ini adalah Andrea Milutinovic, seorang personal trainer berusia 43 tahun asal Serbia, yang saat ini merupakan pelatih pribadi striker Juventus Dusan Vlahovic. Terlepas apakah Milan akan mengontrak Milutinovic atau bahkan sosok lain, manajemen Milan sepertinya sadar bahwa mereka membutuhkan sebuah terobosan baru untuk mencoba mengakhiri krisis cedera yang terus-menerus dialami para pemainnya. Sudah jamak diberitakan bahwa Manchester United tengah mencari penyerang tengah baru setelah kepergian Cristiano Ronaldo. Dan sebuah laporan yang dilansir dari The Times mengungkapkan Olivier Giroud disebut menjadi salah satu target potensial yang mereka pertimbangkan. Laporan tersebut menulis bahwa dasar ketertarikan tim Setan Merah untuk mengontrak Giroud adalah pengalamannya yang sebelumnya pernah bermain di Liga Primer Inggris, sehingga dia diyakini tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan klub. Dan berkaca pada sepak terjangnya bersama Milan dan apa yang ia lakukan bersama timnas Prancis di Piala Dunia Qatar,
Giro dipandang bisa menjadi solusi jangka pendek untuk tim asuhan Erik ten Hag tersebut. Selain dua hal tersebut, situasi kontrak Giro bersama Milan yang akan habis di akhir musim ini membuatnya bisa dikontrak dengan status bebas transfer. Sementara itu, sebuah laporan dari Corriere della Sera mengungkapkan bahwa meskipun ada minat yang cukup serius dari Manchester United, kubu Rossoneri tidak merasa khawatir karena baik manajemen klub maupun pihak Giro sendiri berada dalam satu track yang sama untuk melanjutkan kerjasama. Akan ada pertemuan yang dijadwalkan beberapa minggu ke depan dengan perwakilan sang pemain untuk membicarakan masa depannya. Dan sumber tersebut meyakini bahwa kecuali ada kejutan sensasional yang terjadi, Giro nampaknya tetap ditakdirkan untuk tetap berseragam Rossoneri. Sebagaimana yang telah kami beritakan sebelumnya bahwa Milan telah membuka pembicaraan untuk mencoba merekrut Sergio Rico dari PSG. Dan laporan terbaru dari pakar transfer Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa kiper asal Spanyol tersebut terbuka dengan gagasan untuk pindah ke Milan. Tetapi ada satu masalah lain karena PSG tidak memberikan lampu hijau. Karena klub raksasa asal Ligue 1 Prancis tersebut telah mengisyaratkan untuk melepas Keylor Navas. Dan ada kemungkinan besar bahwa mereka menyiapkan Sergio Rico sebagai pelapis baru untuk Gianluigi Donnarumma. Striker RC Lois Openda terus tampil mengesankan sejauh ini, dan Direktur Olahraga Milan Ricky Massara telah memasukkan namanya sebagai salah satu target potensial. Openda menjadi pahlawan bagi Lens baru-baru ini saat dia mencetak gol untuk membuka skor menjadi 2-1 saat melawan PSG, dalam pertandingan yang harus mereka menangkan untuk membuka kembali perburuan gelar. Sang penyerang juga turut memberi andil melalui assist-nya kepada Claude Maurice untuk gol yang memastikan kemenangan. Calcio Mercato melaporkan bahwa setelah 8 gol dalam 17 pertandingan musim ini, pemain Belgia itu menarik perhatian Ricky Massara. Ia menjadi satu dari berbagai target selain Noah Okafor dan talenta lain yang diikuti tim pencari bakat Milan. Laporan itu menambahkan bahwa meskipun ada ketertarikan dari Ricky Massara untuk merekrut Openda, tapi sejauh ini baru sebatas ide dan belum ada pembicaraan konkret yang terjadi. Adapun RC Lens dilaporkan hanya ingin melepas Openda ke klub lain yang siap menebusnya dengan mahar senilai 20 juta euro.